Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami, yaitu perlakuan akuntansi penjualan konsinyasi. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan saya Niputu Astiayumi, nomor absen 10, dan rekan saya. Kenalkan, saya Niputu Cikariswari dengan absen 9. Materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama sifat konsinyasi, yang kedua operasi konsinyasi, dan yang terakhir akuntansi untuk konsinyasi. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berkaitan dengan penyerahan fisik barang-barang oleh pihak pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, secara hukum dapat dinyatakan bahwa hak atas barang-barang ini tetap berada di tangan pemilik sampai barang-barang ini dijual oleh pihak agen penjual. Penyerahan ini disebut konsinyasi. Pihak yang memiliki barang disebut konsinyor, sedangkan pihak yang mengusahakan penjualan barang ini disebut konsinyi, faktor, atau pedagang komisi. Ditilik dari sudut hukum, penyerahan barang-barang ini disebut sebagai penitipan, di mana pihak konsinyi memegang barang ini untuk dijual seperti yang dirinci dalam persetujuan yang dibuat antara konsinyor dan konsinyi. Konsinyor menetapkan konsinyi sebagai yang bertanggung jawab atas barang-barang yang diserahkan kepadanya sampai barang-barang ini terjual kepada pihak ketiga. Atas penjualan barang-barang ini, pihak konsinyor menetapkan penyerahan hak atas barang-barang ini dan juga hasil penjualannya. Sebaliknya, pihak konsinyor tidak dapat menganggap barang-barang itu sebagai miliknya. Ia pun tidak mempunyai kewajiban kepada pihak konsinyor selain daripada pertanggungjawabannya atas barang-barang yang diserahkan kepadanya. Hubungan antara pihak konsinyor dan pihak pemilik dan agen penjual dan undang-undang keagenan mengatur penetapan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Konsinyasi mengandung beberapa keuntungan untuk jenis produk seperti alat-alat rumah tangga, buku, majalah surat kabar, dan barang-barang baru. Konsinyor lebih menyukai bentuk konsinyasi penyerahan barang-barangnya kepada agen penjual karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, konsinyasi merupakan satu-satunya cara yang memungkinkan produsen atau distributor memperoleh daerah pemasaran yang lebih luas, terutama jika A. Barang itu merupakan barang yang baru diintrodusir dan permintaan akan produk ini tidak diketahui atau tidak pasti. Yang B. Penjualan di waktu lalu terbukti tidak menguntungkan bagi agen penjual. Yang C. Barang itu mahal dan membutuhkan investasi yang besar bagi agen penjual jika harus membelinya. Dan D. Fluktuasi harga atau produk ini tidak tahan lama sehingga agen penjual setuju membeli barang hanya jika risiko kerugian ditanggung oleh pihak lain. Agen penjual yang tidak memikul kewajiban dan tidak pula menanggung risiko pada umumnya bersedia menerima barang atas dasar konsinyasi meskipun mungkin ia tidak bersedia membelinya. Alasan yang kedua yaitu konsinyor dapat memperoleh spesialis penjualan, terutama untuk penjualan gandum, ternak, dan hasil bumi. Imbalan untuk jasa seperti ini seringkali berupa komisi yang dapat berupa persentase harga jual atau dapat juga berupa jumlah yang tetap untuk setiap unit barang yang terjual. Dan alasan yang ketiga yaitu harga jual eceran barang konsinyasi dapat dikendalikan oleh pihak konsinyor yang masih menjadi pemilik barang ini. Pengendalian ini sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan apabila barang ini dijual kepada agen penjual. Sementara itu, pihak konsinyasi lebih menyukai barang konsinyasi daripada membelinya karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, pihak konsinyasi terlepas dari risiko kegagalan menjual barang itu atau dari risiko penjualan dengan rugi. Faktor ini sangat penting terutama untuk produk baru atau produk yang untuk pertama kalinya dijual di suatu daerah tertentu. Yang kedua, risiko kerusakan fisik dan fluktuasi harga dapat dihindari. Kedua macam pertimbangan ini penting, artinya terutama dalam perdagangan ternak, hasil bumi, dan produk lainnya yang cepat rusak. Dan yang terakhir, kebutuhan modal kerja berkurang, karena penetapan harga pokok persediaan barang konsinyasi dilakukan oleh pihak konsinyor. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operasi konsinyasi. Dalam penyerahan barang atas dasar konsinyasi, harus disusun kontrak atau persetujuan tertulis yang menunjukkan sifat hubungan antara pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima barang atau hal-hal lain yang mencakup. Yang pertama, syarat kredit yang harus diberikan oleh pihak konsinyi kepada para pelanggan. Kemudian, beban yang dikeluarkan oleh pihak konsinyi harus diganti oleh pihak konsinyor. Komisi atau laba yang harus diberikan kepada pihak konsinyi,
pemeliharaan dan penanganan persediaan barang konsinyi dari hasil penjualan barang-barang konsinyasi, pengiriman uang dan penyelesaian keuangan oleh pihak konsinyi, dan laporan yang harus dikirimkan oleh pihak konsinyi. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban dari pihak konsinyi. Yang pertama saya akan bahas mengenai hak-hak dari pihak konsinyi. Yang pertama yaitu pihak konsinyi berhak memperoleh penggantian atas pengeluaran yang dibutuhkan berkaitan dengan barang konsinyasi dan juga berhak memperoleh imbalan atas penjualan barang konsinyasi. Yang kedua, pihak konsinyi berhak menawarkan garansi biasa atas barang konsinyasi yang dijual, dan sementara itu pihak konsinyor terikat pada syarat pemberian garansi seperti ini. Kemudian ada kewajiban dari pihak konsinyi. Yang pertama, pihak konsinyi harus melindungi barang-barang pihak pemilik dengan cara yang baik dan sesuai dengan sifat barang dan kondisi konsinyasi. Yang kedua, pihak konsinyi harus menjual barang konsinyasi dengan harga yang telah ditentukan, atau jika tidak ada ketentuan mengenai harga, ia harus menjualnya dengan harga yang memuaskan kepentingan pihak pemilik. Kemudian yang ketiga, pihak konsinyasi harus memisahkan barang konsinyasi dari barang dagangan lainnya. Dan yang terakhir, pihak konsinyi harus mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi. Berikutnya adalah akuntansi untuk konsinyasi yang akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi akuntansi untuk konsinyasi. Faktor-faktor yang membedakan konsinyasi dari penjualan biasa harus ditetapkan dalam mencatat penyerahan barang konsinyasi dan transaksinya yang timbul kemudian. Prosedur akuntansi yang biasanya diikuti oleh pihak konsinyi dan pihak konsinyor bergantung pada apakah yang pertama, transaksi konsinyasi harus diikhtisar terpisah dan laba atas masing-masing konsinyasi harus dihitung terpisah dari laba atas penjualan biasa, ataukah transaksi konsinyasi harus disatukan dengan transaksi lain pihak konsinyi tanpa pemisah antara laba atas penjualan konsinyasi dan laba atas penjualan biasa. Selanjutnya, akuntansi untuk konsinyasi yang telah selesai. Untuk mengilustrasikan ayat-ayat jurnal yang dibutuhkan jika penyelesaian akhir konsinyasi terjadi sebelum laporan keuangan disusun. Asumsikan bahwa pada tanggal 6 Juni, Western Co. mengirimkan 10 buah pesawat radio kepada saudara Argreen atas dasar konsinyasi. Pesawat-pesawat ini dijual dengan harga iklan sebesar $85. Pihak konsinyi harus diberi komisi sebesar 20% dan setiap biaya transportasi yang dikeluarkan oleh pihak konsinyi harus diganti oleh pihak konsinyor. Pada tanggal 24 Juli, Argreen selaku konsinyi mengirimkan uang kas kepada pihak konsinyor untuk menyelesaikan perhitungan beserta dengan perkiraan penjualan konsinyasi. Catatan pihak konsinyi jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri. Yang pertama, penyerahan barang kepada pihak konsinyi. Di sini pihak konsinyi mencatat penerimaan barang atas konsinyasi dengan suatu memorandum dalam buku harian atau dalam buku tersendiri yang diselenggarakan untuk tujuan ini. Sebuah catatan pelengkap harus diselenggarakan untuk menunjukkan semua rincian yang berkaitan dengan penerimaan barang konsinyasi. Kadang-kadang barang yang diterima itu dicatat dalam ayat jurnal memorandum. Jika barang-barang ini difaktur dengan harga pokok, dengan harga jual, atau dengan harga tertentu lainnya, maka harga faktur ini dapat digunakan dalam menyusun ayat jurnal. Perkiraan penjualan konsinyasi yang dilakukan oleh Argreen, Seattle, Washington, pada tanggal 6 Juni sampai 30 Juni. Penjualan 6 buah pesawat radio sebesar $85, didapatkan jumlah sebesar $510. Belum terjual 4 buah pesawat radio, beban angkut masuk sebesar $25, komisi sebesar $102, lalu didapatkan jumlah sebesar $127, dan saldonya sebesar $383, serta pengiriman uang terlampirnya yaitu dicatat sebesar $383. Ayat jurnal memorandum untuk contoh yang tadi yaitu akan berbunyi sebagai berikut. Barang konsinyasi pada debit sebesar $850, serta penerimaan barang konsinyasi Western Co. di kredit sebesar $850. Catatan pihak konsinyi jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri. Yang pertama itu ada penyerahan barang kepada pihak konsinyasi. Yang kedua, beban pihak konsinyor ditetapkan pada konsinyasi. Pihak konsinyi tidak dipengaruhi oleh transaksi pihak konsinyor. Lalu yang ketiga, beban pihak konsinyi ditetapkan pada konsinyasi. Pihak konsinyi mencatat beban yang harus ditutup oleh pihak konsinyor dengan
mendebet perkiraan konsinyasi masuk dan mengkredit perkiraan aktiva yang bersangkutan atau perkiraan konsinyasi dibebani semua dengan beban yang harus ditutup oleh pihak konsinyor. Seluruhnya atau sebagian, maka perkiraan konsinyasi masuk dibebani atau didebet. Dan perkiraan beban dikredit sebesar jumlah yang harus dibebankan pada pihak konsinyor. Selanjutnya yang keempat, penjualan oleh pihak konsinyi. Pihak konsinyi mencatat penjualan konsinyasi dengan mendebet perkiraan aktiva bersangkutan dan mengkredit perkiraan konsinyasi masuk. Lalu yang kelima, komisi atau laba yang masih harus diterima bagi konsinyi. Pihak konsinyi mencatat komisi atau laba atas penjualan konsinyasi dengan mendebet perkiraan konsinyasi masuk dan mengkredit perkiraan pendapatan yang bersangkutan setelah komisi atau laba ini dicatat. Kemudian saldo kredit dalam perkiraan konsinyasi masuk menunjukkan jumlah yang masih harus dibayar kepada pihak konsinyor dalam penyelesaian akhir. Lalu yang terakhir, pengiriman uang kas dan perkiraan penjualan konsinyasi oleh pihak konsinyi. Pihak konsinyi mencatat pengiriman uang kas kepada pihak konsinyor dengan mendebet perkiraan konsinyasi masuk dan mengkredit perkiraan kas. Jika pembayaran menyangkut seluruh jumlah yang terhutang, maka ayat jurnal untuk mencatat pembayaran ini menutup perkiraan konsinyasi masuk. Selanjutnya, catatan pihak konsinyi jika laba konsinyasi tidak ditetapkan tersendiri. Yang pertama, penyerahan barang kepada pihak konsinyi. Pihak konsinyi mencatat barang konsinyasi dengan ayat jurnal memorandum. Lalu yang kedua, beban pihak konsinyor ditetapkan pada konsinyasi. Pihak konsinyi tidak dipengaruhi oleh transaksi pihak konsinyor. Lalu yang ketiga, beban pihak konsinyi ditetapkan pada konsinyasi. Pihak konsinyi mendebet perkiraan pihak konsinyor untuk beban yang harus dibebankan pada pihak konsinyor dan mengkredit perkiraan aktiva atau perkiraan kewajiban yang bersangkutan atau perkiraan beban jika beban dicatat semula dalam perkiraan beban. Yang keempat, penjualan oleh pihak konsinyi. Konsinyi mencatat penjualan konsinyasi seperti pada penjualan biasa. Masing-masing ayat jurnal penjualan disertai dengan sebuah ayat jurnal untuk mencatat beban yang dikeluarkan oleh pihak konsinyor. Untuk barang-barang yang dijual, perkiraan pembelian atau perkiraan harga pokok penjualan didebet dan perkiraan pihak konsinyor dikredit. Lalu yang kelima, komisi atau laba yang masih harus diterima bagi pihak konsinyi. Pihak konsinyi tidak membuat ayat jurnal untuk komisi atau laba atas penjualan konsinyasi. Pendapatan atas penjualan konsinyasi akan tergambar dalam laba kotor pihak konsinyi sebagai akibat dari jurnal-jurnal yang dibuat tadi. Berikut adalah catatan pihak konsinyi jika laba konsinyasi tidak ditetapkan tersendiri. Pada kolom pertama yaitu transaksi dan kolom yang kedua yaitu buku pihak konsinyi. Buku pihak konsinyi ini dibagi menjadi dua kolom, yaitu jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri dan jika laba konsinyasi tidak ditetapkan tersendiri. Pada tanggal 6 Juni, pengiriman 10 buah pesawat radio atas konsinyasi harga pokok bagi konsinyor sebesar $50 per buah. Lalu, pada kolom jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri, yaitu terima 10 buah pesawat radio dari Western Co. atas konsinyasi yang harus dijual dengan harga $85 per buah. Komisi 20% penggantian untuk biaya pengangkutan. Lalu kolom jika laba konsinyasi tidak ditetapkan tersendiri, yaitu memorandum. Transaksi yang kedua yaitu beban pihak konsinyor yang ditetapkan pada konsinyasi. Pengangkutan konsinyasi sebesar $60. Lalu transaksi yang ketiga, beban pihak konsinyi yang harus dibebankan pada perkiraan beban konsinyor. Beban angkut masuk sebesar $25. Pada kolom jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri, yaitu konsinyasi masuk Western Co. sebesar $25 dan kasnya sebesar $25. Lalu pada kolom sebelahnya yaitu Western Co. Sebesar $25 pada debit dan kas sebesar $25 di kredit. Selanjutnya transaksi yang keempat yaitu penjualan perekaman 10 buah pesawat radio sebesar $85 atau $850. Pembebanan atas harga jual oleh pihak konsinyor sebesar $850 dikurangi komisi 20%, yaitu $170 sama dengan $680. Pada kolom jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri, yaitu kas sebesar
$850 pada debit dan konsinyasi masuk Western Co sebesar $850 pada kredit. Lalu pada kolom sebelahnya yaitu kas sebesar $850 pada debit dan penjualan sebesar $850 pada kredit. Selanjutnya pembelian sebesar $680 pada debit dan Western Co sebesar $680 pada kredit. Selanjutnya transaksi kelima pada tanggal 20 Juli yaitu pembebanan oleh pihak konsinyii untuk komisi atas penjualan sebesar 20% dari $850 atau $170. Pada kolom jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri yaitu konsinyasi masuk Western Co sebesar $170 dan komisi atas penjualan konsinyasi yaitu sebesar $170. Selanjutnya transaksi yang terakhir yaitu pengiriman uang dalam penyelesaian perhitungan bersama-sama dengan perkiraan penjualan konsinyasi yang diserahkan oleh pihak konsinyii, yaitu jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri dicatat sebagai konsinyasi masuk Western Co sebesar $655 dan kas sebesar $655, yaitu selanjutnya dalam kolom sebelahnya yaitu Western Co sebesar $655 dan kas sebesar $655. Selanjutnya catatan pihak konsinyur jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri. Yang pertama, penyerahan barang kepada pihak konsinyii. Pihak konsinyur mencatat penyerahan barang kepada pihak konsinyii dengan mendebit perkiraan konsinyasi keluar dan mengkredit perkiraan persediaan. Jika untuk saldo persediaan diselenggarakan sistem persediaan perpetual, perkiraan pengiriman barang konsinyasi ditangani sebagai suatu pos pengurang dari jumlah persediaan awal dan pembelian dalam menetapkan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Penyerahan barang dicatat dengan harga pokok kendati harga jual atau harga tertentu lainnya ditetapkan pada barang-barang pada laporan yang dikirimkan kepada pihak konsinyur. Berikut adalah catatan buku pihak konsinyur, yaitu yang dapat terbagi menjadi 2 kolom jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri dan jika laba konsinyasi tidak ditetapkan tersendiri. Konsinyasi keluar Argreen sebesar $500 pada debit dan pengiriman barang atas konsinyasi sebesar $500 pada kredit. Dikirimkan 10 buah pesawat radio kepada saudara Argreen atas konsinyasi yang harus dijual dengan harga $85 per bulan. Pihak konsinyasi harus diberi komisi 20% dan diberi penggantian untuk biaya pengangkutan. Selanjutnya konsinyasi keluar Argreen sebesar 60%, $60 pada debit dan beban angkut keluar pada kredit sebesar $60. Diasumsikan bahwa perkiraan beban angkut keluar dibebani sejak semula dengan biaya pengangkutan konsinyasi dan juga atas penjualan lainnya. Selanjutnya kas sebesar $655, lalu konsinyasi keluar Argreen sebesar $195 pada kolom debit, dan konsinyasi keluar Argreen sebesar $850 di kredit. Lalu konsinyasi keluar Argreen sebesar $95 pada debit dan laba konsinyasi sebesar $95 pada kredit. Lalu di kolom sebelahnya yaitu kas sebesar $655 dan pengangkutan sebesar $25, komisi $170 pada debit dan pada kredit yaitu penjualan sebesar $850. Selanjutnya yang kedua yaitu beban pihak konsinyur yang ditetapkan pada konsinyasi. Pihak konsinyur mencatat beban yang berkaitan dengan konsinyasi dengan mendebit perkiraan konsinyasi keluar dan mengkredit perkiraan kas atau perkiraan kewajiban. Apabila perkiraan beban semula dibebani dengan beban yang berkaitan dengan konsinyasi, maka perkiraan konsinyasi keluar di debit dan perkiraan beban di kredit dengan jumlah yang ditetapkan pada konsinyasi. Lalu yang ketiga, beban pihak konsinyasi yang ditetapkan pada konsinyasi. Yang keempat, penjualan oleh pihak konsinyii. Dan yang kelima, pembebanan komisi oleh pihak konsinyii. Pihak konsinyur tidak menyusun ayat jurnal untuk transaksi pihak konsinyii sampai ia menerima laporan dari pihak konsinyii.
Lalu yang keenam, pengiriman uang kas dan perkiraan penjualan konsinyasi oleh pihak konsinyi. Pada waktu pihak konsinyor menerima laporan perkiraan penjualan konsinyasi, perkiraan kas di debit sebesar uang kas yang dikirimkan, perkiraan konsinyasi keluar di debit untuk total beban yang dibebankan pada perkiraan pihak konsinyor oleh pihak konsinyi, dan perkiraan konsinyasi keluar di kredit sebesar penjualan kotor yang dilaporkan oleh pihak konsinyasi. Dapat juga perkiraan kas di debit dan perkiraan konsinyasi keluar di kredit sebesar hasil penjualan konsinyasi bersih. Jika prosedur ini diikuti, maka ayat jurnal untuk transaksi yaitu dicatat sebagai kas sebesar $655 pada debit dan konsinyasi keluar Argreen sebesar $655 di kredit. Selanjutnya, catatan pihak konsinyor. Jika laba konsinyasi tidak ditetapkan tersedia. Yang pertama, penyerahan barang kepada pihak konsinyi. Apabila pihak konsinyor tidak menyelenggarakan catatan persediaan perpetual, maka penyerahan barang kepada pihak konsinyi dicatat dengan sebuah jurnal memorandum dalam buku harian atau dalam perkiraan tersendiri yang diselenggarakan untuk tujuan ini. Sebuah catatan pelengkap harus diselenggarakan yang menunjukkan semua rincian yang bertalian dengan barang konsinyasi. Ada kalanya ayat jurnal memorandum dibuat dalam mencatat pengiriman barang konsinyasi. Ayat jurnal memorandum untuk transaksi pada bagian 1 dalam contoh di muka akan berbunyi barang konsinyasi Argreen sebesar $500 pada debit dan penyerahan barang konsinyasi sebesar $500 pada kredit. Sebuah catatan tambahan yang dibuat akan menunjukkan rincian guna mendukung saldo dalam perkiraan barang konsinyasi. Pada waktu barang konsinyasi dijual, ayat jurnal memorandum diimbangi. Dalam hal diselenggarakan catatan persediaan perpetual, maka penyerahan barang konsinyasi membutuhkan ayat jurnal sebagai berikut. Barang konsinyasi Argreen sebesar $500 pada debit dan persediaan barang atau barang jadi sebesar $500 pada kredit. Yang kedua, beban pihak konsinyor yang ditetapkan pada konsinyasi. Perkiraan biasanya dibebani dengan beban konsinyasi, tanpa pemisahan antara beban konsinyasi dan beban yang berkaitan dengan penjualan biasa. Lalu yang ketiga yaitu beban pihak konsinyi yang ditetapkan pada konsinyasi. Yang keempat, penjualan oleh pihak konsinyi. Dan yang kelima, pembebanan komisi oleh pihak konsinyi. Pihak konsinyor tidak menyusun ayat-ayat jurnal untuk transaksi yang diselesaikan oleh pihak konsinyi sampai pihak konsinyor menerima laporan dari pihak konsinyi. Lalu yang keenam, pengiriman uang kas dan perkiraan penjualan konsinyasi oleh pihak konsinyi. Pada waktu pihak konsinyor menerima laporan perkiraan penjualan konsinyasi, maka perkiraan kas di debit sebesar uang kas yang disertakan dalam laporan. Perkiraan beban di debit sebesar beban yang dibebankan pada perkiraan pihak konsinyor oleh pihak konsinyi, dan perkiraan penjualan di kredit sebesar penjualan kotor yang dilaporkan oleh pihak konsinyi. Dalam hal tidak diselenggarakan catatan persediaan perpetual, maka sebuah ayat jurnal dibuat untuk persediaan akhir dan untuk menetapkan harga pokok penjualan periode itu. Sebaliknya, jika diselenggarakan catatan persediaan perpetual, maka saldo harga pokok penjualan dalam buku yang berkaitan dengan penjualan biasa harus dinaikkan dengan harga pokok penjualan yang berkaitan dengan penjualan konsinyasi. Dengan ayat jurnal yaitu harga pokok penjualan sebesar $500 pada debit dan barang konsinyasi Argreen sebesar $500 di kredit. Penyesuaian lebih lanjut harus dilakukan atas penjualan harga pokok penjualan dan beban yang menggambarkan gabungan operasi konsinyasi dan operasi biasa dengan cara biasa. Kemudian perkiraan nominal ditutup pada perkiraan ikhtisar rugi laba atau rugi laba dan laba atau rugi dari gabungan operasi itu akhirnya dipindahkan ke perkiraan modal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk konsinyasi yang tidak diselesaikan dengan tuntas. Dalam ilustrasi sebelumnya yang sudah dibahas oleh rekan saya, laba dari penjualan konsinyasi ditetapkan oleh pihak konsinyi atau pihak konsinyor setelah semua barang konsinyasi itu terjual dan seluruh pengiriman uang kasnya dilakukan. Nah, jika barang konsinyasi itu tidak terjual seluruhnya pada waktu pihak konsinyi dan pihak konsinyor menyusun laporan keuangan,
maka laba yang direalisasi atas barang yang sudah terjual harus dihitung. Nah, kita asumsikan barang konsinyasi seperti contoh yang barusan dijelaskan. Akan tetapi pihak konsinyii dan pihak konsinyur itu menyusun laporan keuangan masing-masing pada tanggal 30 Juni. Pada tanggal ini baru terjual 6 buah pesawat radio dan pihak konsinyii mengirimkan laporan perkiraan penjualan konsinyasi seperti yang ditunjukkan seperti berikut. Ini merupakan tabel mengenai perkiraan penjualan konsinyasi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya barusan. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai catatan dari pihak konsinyii jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri. Pihak konsinyii harus menetapkan laba atas penjualan konsinyasi sebelum laporan keuangan disusun pada tiap akhir periode. Dengan mendebit perkiraan konsinyasi masuk dan mengkredit perkiraan pendapatan untuk komisi atau laba atas penjualan konsinyasi sampai dengan tanggal yang ditentukan. Saldo kredit dalam perkiraan konsinyasi masuk setelah ayat jurnal ini menunjukkan bahwa hasil dari penjualan konsinyasi melebihi beban bagi pihak konsinyor, akan menimbulkan kewajiban kepada pihak konsinyor. Saldo kredit dilaporkan dalam neraca sebagai kewajiban lancar, sedangkan saldo debit dalam perkiraan konsinyasi masuk menunjukkan bahwa hasil dari penjualan konsinyasi lebih kecil daripada beban bagi pihak konsinyor. Pihak konsinyii dapat menuntut penggantian kepada pihak konsinyor atas jumlah ini jika tidak tertutup dengan penjualan konsinyasi berikutnya. Saldo debit pada perkiraan konsinyasi masuk dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva lancar atau piutang. Kemudian yang kedua saya akan membahas mengenai catatan dari pihak konsinyii jika laba konsinyasi tidak ditetapkan tersendiri. Di sini tidak dibutuhkan penyusunan ayat jurnal pada akhir periode jika ayat-ayat jurnal telah dibuat pada waktu barang konsinyasi dijual. Saldo kredit dalam perkiraan pihak konsinyor pada akhir periode dilaporkan dalam neraca sebagai kewajiban lancar, sedangkan saldo debit dilaporkan sebagai aktiva lancar atau piutang. Selanjutnya adalah catatan dari pihak konsinyor jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri. Pihak konsinyor membutuhkan laporan penjualan konsinyasi atau account sales pada akhir periode fiskalnya sendiri agar ia ini dapat mencatat laba atau rugi atas penjualan barang konsinyasi sampai dengan tanggal yang ditetapkan. Data-data yang tercantum dalam perkiraan penjualan konsinyasi dicatat dengan cara biasa. Kemudian perkiraan konsinyasi keluar menunjukkan beban yang ditetapkan pada konsinyasi dan pendapatan dari penjualan konsinyasi, yaitu laba atas penjualan konsinyasi sampai dengan tanggal yang ditetapkan, sekarang harus dipindahkan ke perkiraan konsinyasi keluar. Pemindahan ini menyebabkan perkiraan itu mengandung saldo debit yang menyatakan beban yang dibebankan pada barang konsinyasi yang belum terjual. Saldo dalam perkiraan konsinyasi keluar dilanjutkan dalam neraca sebagai bagian dari persediaan perusahaan. Dalam contoh kita barusan, perkiraan konsinyasi keluar menunjukkan beban sebesar $687 yang terdiri dari harga pokok barang konsinyasi sebesar $500, beban pengangkutan ke pihak konsinyai sebesar $60, beban angkutan masuk sebesar $25, dan komisi sebesar $102. Beban yang berkaitan dengan penjualan barang konsinyasi harus dibebankan ke pendapatan. Sedangkan beban yang berkaitan dengan barang konsinyasi yang masih ada layak ditangguhkan, sehingga dapat dibebankan pada pendapatan periode berikutnya. Beban pengangkutan dan beban pembongkaran harus dibebankan pada semua barang yang dikirimkan dan dengan demikian dibebankan pada pendapatan sekarang serta pada pendapatan masa mendatang. Pengangkutan dan beban pembongkaran ini harus dibebankan pada semua barang yang dikirimkan dan dengan demikian dibebankan pada total pendapatan periode yang berjalan. Beban yang dibebankan pada pendapatan periode sekarang dan pada periode berikutnya diikhtisarkan seperti berikut. Tabulasi tersebut menunjukkan beban sebesar $453 yang berkaitan dengan penjualan konsinyasi. Angka penjualan sebesar $510 dicatat oleh pihak konsinyor dengan mengkredit perkiraan konsinyasi keluar, dan hal ini kemudian menunjukkan perolehan kembali biaya konsinyasi sebesar
$453 dan laba sebesar $57. Ayat jurnal untuk memindahkan laba sebesar $57 dari perkiraan konsinyasi keluar ke perkiraan laba dan rugi konsinyasi menaikkan jumlah saldo debit dalam perkiraan konsinyasi keluar dari $177 menjadi $234. Kemudian perkiraan konsinyasi keluar menunjukkan beban yang berkaitan dengan barang konsinyasi yang belum terjual dan saldo ini dipindahkan ke periode berikutnya. Perkiraan konsinyasi keluar dengan Green sebagai pihak konsinyi setelah penyesuaian pada akhir periode fiskal diperlihatkan sebagai berikut. Jika pihak konsinyor tidak mencatat beban pada perkiraannya yang dibebankan oleh pihak konsinyi, maka ia hanya mengkredit perkiraan konsinyasi untuk hasil bersih dari penjualan konsinyasi dengan ayat jurnal per 30 Juni sebagai berikut. Kas pada debit sebesar $383 dan konsinyasi keluar Green pada kredit sebesar $383. Berikut merupakan bentuk pihak konsinyi yang sudah dijelaskan oleh saya tadi. Di sini bisa dilihat sebesar $383. Berikut merupakan buku konsinyasi keluar dari saldo dalam perkiraan konsinyasi keluar akan sama apabila beban pihak konsinyi dan penjualan kotor dilaporkan dalam perkiraan ini. Penyesuaian laba sebesar $57, kemudian akan sama seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelum. Saldo dalam perkiraan konsinyasi keluar dilaporkan dalam neraca sebagai pos persediaan tersendiri yang ditambahkan pada barang dagangan yang ada sebagai berikut. Persediaan itu barang dagangan yang ada itu sebesar $10.000 ditambahkan dengan barang konsinyasi sebesar 234 itu dijumlahkan menjadi $10.234. Jika dikehendaki, harga pokok semula barang konsinyasi sebesar $200 dan beban konsinyasi tambahan yang ditangguhkan sebesar $34 dapat dilaporkan tersendiri. Selama periode berikutnya, pengiriman barang konsinyasi, beban, dan penjualan dicatat pada perkiraan konsinyasi keluar dengan cara biasa. Perkiraan ini pada akhir periode disesuaikan sekali lagi dalam penetapan laba atas penjualan konsinyasi periode itu dan beban yang berkaitan dengan barang konsinyasi yang masih ada. Hal-hal seperti ini dapat terjadi di mana pihak konsinyi dalam mengirimkan laporan penjualan konsinyasi kepada pihak konsinyor gagal untuk mengirimkan seluruh jumlah uang yang terletak. Dalam situasi ini, pihak konsinyor mendebet perkiraan piutang usaha sebagai pengganti perkiraan cash. Misalnya, jika Green dalam contoh tadi melaporkan penjualan 6 buah pesawat radio, tetapi ia hanya mengirimkan uang kas sebesar $150, maka dibuat ayat jurnal sebagai berikut. Yaitu kas sebesar $150, piutang usaha Green sebesar 233, kemudian konsinyasi keluar Green 127, pada konsinyasi keluar Green sebesar $510. Penerimaan uang kas pada tanggal selanjutnya akan dicatat dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan piutang usaha dari Green. Selanjutnya adalah catatan dari pihak konsinyor jika laba konsinyasi tidak ditetapkan tersendiri. Apabila laba konsinyasi tidak ditetapkan tersendiri oleh pihak konsinyor, maka beban yang dikeluarkan oleh pihak konsinyi dan yang dibebankan pada hasil penjualan konsinyasi akan ditetapkan dalam buku pihak konsinyor dengan mendebit perkiraan beban yang bersangkutan. Akan tetapi, jika barang konsinyasi belum terjual seluruhnya pada periode fiskal, maka beban yang ditetapkan pada barang konsinyasi yang belum terjual harus ditangguhkan. Data-data dalam perkiraan penjualan konsinyasi dianalisis dan sebuah ayat jurnal akan disusun sebagai berikut. Perkiraan barang konsinyasi setelah dilakukan penyesuaian. Dalam buku pihak konsinyor menunjukkan harga pokok awal barang ditambah dengan beban yang ditangguhkan baik oleh pihak konsinyor maupun oleh pihak konsinyi yang berkaitan dengan barang yang belum terjual. Dalam contoh seperti sebelumnya, saldo sebesar $234 dalam perkiraan barang konsinyasi
terdiri dari harga pokok awal barang sebesar $200, beban yang ditangguhkan pihak konsinyor sebesar $10, dan beban yang ditangguhkan pihak konsinyor sebesar $24. Kemudian selanjutnya adalah pengiriman kembali barang konsinyasi. Dalam contoh kita sebelumnya, baik yang dikeluarkan oleh pihak konsinyur maupun oleh pihak konsumen merupakan biaya untuk membawa barang ke titik penjualan dan dengan demikian layak dipandang sebagai barang peralihan dan harus dibebankan pada persediaan. Apabila barang konsinyasi dikembalikan kepada pihak konsinyur, maka pengeluaran yang ditetapkan pada pengiriman semula barang dan pada pengembaliannya harus ditetapkan sebagai beban. Pengiriman kembali barang kepada pihak konsinyur dengan demikian membutuhkan beban yang tidak lebih daripada beban yang biasanya diterapkan pada penyerahan barang seperti itu. Pengeluaran untuk reparasi unit yang rusak yang dikembalikan juga harus dipandang sebagai beban. Dengan pengiriman selanjutnya, unit-unit ini kepada pihak konsumen membutuhkan beban yang tidak lebih daripada biaya normal. Beban pengiriman kepada pelanggan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penjualan apabila dibayar oleh pihak konsinyur atau apabila harus dibebankan pada perkiraannya, perlu ditetapkan sebagai beban pada periode tersebut. Baik, selanjutnya adalah prosedur akuntansi alternatif. Variasi dari prosedur standar seringkali diintrodusir untuk memenuhi persyaratan tertentu atau untuk memberikan informasi khusus yang berkaitan dengan kegiatan konsinyasi bagi tujuan pelaporan. Sebagai contoh, asumsikan bahwa pihak konsinyasi ingin menyelenggarakan rincian laba dan rugi, tetapi tidak ingin menyatukan informasi ini dengan data-data yang mengikhtisarkan kegiatan operasi biasa untuk tujuan pelaporan. Prosedur bagi pihak konsinyasi yang direncanakan di muka dapat ditempuh, tetapi penjualan konsinyasi, pembelian konsinyasi, dan beban konsinyasi harus diikhtisarkan dalam perkiraan tersendiri. Rincian ini kemudian dapat dilaporkan dalam seksi tersendiri pada perhitungan rugi laba atau dapat diikhtisarkan dalam skedul pendukung dengan hanya laba bersih dari penjualan konsinyasi saja yang harus dicantumkan dalam perhitungan rugi laba. Demikian pula bagi pihak konsinyur. Sementara ini menyelenggarakan rincian laba dan rugi konsinyasi mungkin juga memisahkan data-data ini dari data-data operasi lainnya dalam perhitungan rugi laba. Nah, maka prosedur bagi pihak konsinyur yang diilustrasikan sebelumnya dapat diikuti, tetapi perkiraan tersendiri perlu dibuka untuk penjualan konsinyasi. Harga pokok penjualan konsinyasi dan beban konsinyasi. Prosedur ini memungkinkan penyajian informasi yang lengkap, baik mengenai penjualan konsinyasi maupun mengenai penjualan biasa. Data-data laba dan rugi konsinyasi dapat dilaporkan tersendiri pada perhitungan rugi laba atau data-data ini dapat diikhtisarkan dalam skedul pendukung dengan hasil laba bersih dengan hanya hasil bersih dari penjualan konsinyasi saja yang harus dilaporkan dalam perhitungan rugi laba. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa dikirim pertanyaannya melalui kolom komentar. Baik, sekian dari presentasi yang kami paparkan. Sekian dari materi kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.